Shalom. Ada cita-cita kau Bapak anak-anak saudara. Bapak saudara Tuhan, pasti setiap hari Minggu itu ada sukacita. Karena Tuhan bangkitkan kita dari ketidakberdayaan, dari kelemahan, berbagai-bagai pergumulan. Terkhusus satu minggu ya, kita jalani kehidupan ini. Tuhan beri semangat lagi bagi kita di hari baru, hari perhentian yang kudus untuk beribadah. Tidak mungkin tidak ada sukacita. Saya yakin semua diikuti sukacita. Apalagi hari ini kita beribadah gunakan liturgi model 5. Jadi ini perdana untuk kita sementara menjemaatkan model-model liturgi. Ada 5 model. Jadi nanti Bapak Mama kita bisa lihat liturgi yang satu berbeda dengan yang lain. Di model 5 dia ada lain ya, tepuk tangan, ya seperti itu. Tapi firman sudah berubah, ya, firman sudah berubah. Untuk selama-lamanya firman Allah itu tidak berubah. Bapak-bapak saudara Tuhan, hari ini dengan tema berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Kekasih Tuhan, semua kita punya pengalaman rindu berjumpa orang-orang yang kita kasih, ya. Rindu berjumpa anak-anak, rindu berjumpa kakak adik, rindu berjumpa orang tua, rindu berjumpa saudara, ya, orang-orang yang punya ikatan darah dengan kita, ya, karena kawin mawin, sebagai orang saudara kembali gitu ya. Bahkan kalau di jauh-jauh saudara kita, anak-anak, keluarga kita, orang tua kita ada di tempat jauh, kita merindu tuh tiap menit, tiap detik, ya, tiap menit, tiap detik. Betul itu Bapak? Betul kok? Amin. Jangan sampai ada yang bilang, biar Mama Pi mau 3 tahun coba. Kalau Mama sudah ada begini, ini enak nah. Karena kau sudah botol-botol, ya. Kalau Papa sudah ada, biar Papa mau Pi berapa lama coba. Soalnya kalau Papa ada, ini Papa bersuara menggelegar. Kita semua sport jantung dalam rumah. Jadi besok rindu, ya. Mama sudah kesulitan begitu, tapi rindu, karena kasih dan sayang, kau pasti ingat. Dan Bapak Mama, apabila terjadi perjumpaan, kalau rindu itu sudah terjawab, ya, kita mulai lepas kangen, maka sukacita betul meluap-luap. Sukacita atau tidak Bapak? Atau saat bertemu yang dirindukan murah, marah-marah, ya. Lu kenapa kita lama-lama, ya? Saya yakin tidak, ya. Pasti sukacita meluap-luap, ya, sukacita meluap-luap. Bahkan kita membuat apa saja sebagai ekspresi sukacita kita mau korbankan apa saja untuk merayakan perjumpaan. Itu pasti. Kalau hidup ketemu anak yang jauh datang, apalagi bertahun-tahun pasti datang untuk merayakan, ya. Kita rayakan, itu wajar Bapak. Itu sangat manusiawi. Kekasih Tuhan, kita bayangkan, kalau perjumpaan seperti itu saja sudah sangat-sangat menyenangkan, ya. Perjumpaan dengan orang-orang terkasih dalam hubungan darah, sebagai suami, istri, orang tua, karena kawin mawin dan seterusnya, itu saja sudah menyenangkan. Apalagi perjumpaan dengan Tuhan, yang darinya nafas masih kita miliki sampai detik ini. Kita masih bisa bernafas ini karena Tuhan. Bagaimana tidak menyenangkan kalau terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Hanya sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang rindu Tuhan, ya, masih ada orang Kristen yang rindu Tuhan. Buktinya bisa peduli, mau gereja, mau ibadah, bisa peduli. Dia bilang soal iman itu nanti dulu,
kan mati nanti, bukan ini hari. Oke lah, tapi mati sebelum tua, mati sebelum sakit. Itu kenyataan, itu realita yang tidak bisa dipungkiri. Bapak saudara Tuhan, karena itu perjumpaan dengan Tuhan sesungguhnya jauh lebih menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan. Kalau kita merasakan perjumpaan dengan kita punya saudara karena hubungan kekeluargaan, hubungan darah itu menyenangkan, dengan Tuhan jauh lebih menyenangkan. Bapak, saudara yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Ya, bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Tema menjawab. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Ada orang yang pada prinsipnya dia tidak mau ketemu sama-sama. Dia bilang, kok soal iman kan kita dengan Tuhan, peduli amat dengan dia, bikin sakit hati lah. Ada orang tidak punya alergi benar-benar alergi itu orang sangat egois sekali, egosentris, dari oleh untuk diri. Berarti segala sesuatu dari oleh untuk diri. Ya. Beda ya kalau teosentris, artinya semuanya dari oleh untuk Tuhan. Tapi dia tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Karena itu di ibadah di saudara dulu ya, di gereja saudara dulu. Nah, kalau tadi di awal renungan sudah digambarkan perjumpaan kita dengan orang-orang terkasih, suami, istri, anak, orang tua, kakak adik, itu gambaran tentang orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, ya. Maka tema hari ini mengajak kita fokus. Kita fokus kepada perjumpaan dengan Tuhan di dalam sesama. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam diri sesama. Dan kita tidak akan memahami dengan baik hal ini. Kita tidak akan memahami dengan baik jika kita mengenakan kacamata kita masing-masing. Kalau kita gunakan kacamata manusia, kita tidak akan memahami tema bahwa berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama itu seperti apa. Oh, sesama itu ya, dia baik kalau berbeda, kemarin disuka cerita ini itu dan seterusnya. Oh, sesama itu yang potong satu suku, ya. Sesama itu yang potong datang dari kampung yang sama. Oh, sesama itu karena potong akal misi, ya. Karena potong anak kampung sini. Oh, sesama itu ya ini ketemu kacamata. Jadi kita tidak akan bisa memahami tema ini dengan baik kalau kita gunakan perspektif kita, cara pandang kita. Kita pakai kacamata kita manusia. Kita harus menggunakan perspektif Allah, cara pandang Allah tentang sesama itu siapa. Ya. Cara pandang Allah tentang sesama itu siapa. Dan untuk memiliki perspektif Allah dalam memandang sesama, maka kuncinya kita harus punya hubungan intim dengan Allah. Kalau tanpa hubungan intim dengan Allah, kita tidak mampu melihat sesama seperti yang Allah kehendaki, atau sesama menurut perspektif atau pandangan Allah. Bapak saudara Tuhan, perlu ada hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu intim dengan Allah ya. Hubungan intim dengan Allah itu melalui kasih yang ikhlas dengan Allah. Kasih yang ikhlas dengan Allah itu akan berdampak kepada sesama. Omong kosong dia bilang dia mengasihi Allah, kalau dia tidak berdampak bagi sesama, itu putar balik, munafik. Omong kosong dia bilang dia mengasihi sesama, kalau dia tidak mengasihi Allah. Pemahaman saudara kasih Tuhan, hubungan itu tergambar jelas dalam bacaan kita saat ini. Kita lihat dalam teks ini, di sini kita temukan teologi salib. Teologi salib muncul di sini. Teologi salib yang dimaksud di sini tidak bicara tentang pengorbanan Kristus ya. Di ulasan dari ayat pertama sampai selesai dalam perikop itu,
tidak bicara tentang penyaliban Kristus. Teologi salib yang dimaksud oleh Matius dalam khusus perikop ini, ya, ini membentangkan kasih yang Kristus ajarkan. Kasih yang Kristus ajarkan. Salib yang kita kenal, salib yang Bapak tahu itu seperti apa? Dia terdiri dari dua palang, begini, ya kan? Ada dua garis. Dua garis ini, ada garis yang menuju ke atas, ada garis yang melintang. Jadi garis yang melintang ini namanya horizontal. Lalu garis yang ke atas itu vertikal. Nah, teologi salib yang dimaksudkan oleh Matius dalam perikop ini menunjukkan hubungan atau relasi kita dengan Allah secara vertikal dan juga relasi kita dengan sesama secara horizontal. Ya, begitu. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita pilih antara relasi kita dengan Allah dan dengan sesama, tidak bisa. Kalau kita sudah mulai membedakan, kalau kita sudah mulai bisa pilih, maka itu sebenarnya kebohongan. Kita lagi mendustai Tuhan. Ya, jangan ada dusta ya di antara kita dengan Tuhan. Kalau ngomong kosong bilang kasih Tuhan, sementara sudah kasih sesama. Omong kosong. Omong kosong kita kasih sesama, sementara kita tidak kasih Tuhan, itu munafik. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, jadi palang atau garis tadi itu sejelas vertikal horizontal. Nah, palang atau garis vertikal yang menunjukkan hubungan kasih antara manusia dengan Allah, dan juga yang horizontal tadi hubungan kasih antara Allah dengan antara sesama dengan manusia dengan sesama, yang horizontal gitu. Maka teologi salib dalam teks ini menunjukkan ajaran kasih Kristus, yaitu bahwa mengasihi Allah berarti otomatis wajib mengasihi sesama. Itu harga mati. Saudara tahu kenapa? Ya. Kalau mengasihi Allah, maka wajib mengasihi sesama, begitu. Atau sebaliknya, mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Ya. Nah, itu cara pandang Allah. Itu perspektif Allah melalui teologi salib itu. Jadi kalau tadi kita bisa dengan sukacita wujudkan kasih kepada mereka yang terkasih karena hubungan darah, karena kawin mawin, kita bisa wujudkan kasih dengan mengorbankan apa saja kepada mereka yang ada hubungan darah, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, ya, bisa melakukan itu dengan sukacita meluang-luang. Dengan sukacita meluang-luang. Maka menurut perspektif Allah, kita harus buktikan kasih kita kepada Allah dan sesama. Sesama yang dimaksud itu bukan sebatas pada orang yang punya hubungan darah saja. Sesama yang dimaksud itu bukan karena alasan ini itu, ya, menurut pandangan kita, menurut ukuran kita, ya. Tetapi sesama manusia ciptaan Allah yang dicipta serupa dan segambar dengan Allah, tanpa batas, tanpa memandang bulu, tanpa pandang latar belakang apa siapa bagaimana seseorang, tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, status, jabatan, golongan dan lain sebagainya. Mama, memang tidak sulit ya bagi kita mengasihi orang-orang spesial karena hubungan darah, kawin mawin, apapun keadaan kita pertaruhkan, apapun keadaan kita korbankan segenap hidup jiwa raga, dedikasi dan sayang kita kepada mereka. Bahkan tidak sedikit yang KKN untuk itu. Betul atau tidak? Itu gubernur tuh bebung ya. Nah, karena itu maka tenang sakawan, tenang Rizky. Pasti kalau kamu pakai pelicin, dia akan licin-licin masuk tanpa hambatan. Ya. Kasih masuk lamaran sama Rizky, tenang. Ya. Tidak sedikit yang KKN. Karena alasan masih ini itu hubungan darah, karena alasan suku, agama, ras dan lain sebagainya. Tetapi menurut perspektif Allah,
kualitas kasih kita, ya, kualitas kasih kita itu nampak dan terukur lewat kasih kita kepada Allah dan sesama itu sesama tanpa batas tadi. Dengan demikian akan nampak secara jelas perbedaan antara orang-orang baik dan orang-orang jahat. Dan itu akan berdampak pada akhir zaman saat Yesus datang kembali. Berdampak akan ke sana. Ya. Pada saat Yesus datang kembali sebagai hakim yang adil. Apa yang terjadi di akhir zaman, Bapak? Apa yang terjadi di akhir zaman? Sudah digambarkan di sini dalam bacaan. Kita lihat yang pertama, akan terjadi pemisahan. Jadi nanti di akhir zaman itu akan terjadi pemisahan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Diceritakan tentang pemisahan domba dari kambing. Ini catatan yang pertama di ayat 32 dan ayat 33. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ayat 35 sampai 45. Pemisahan itu bersumber dari penghakiman terhadap semua manusia yang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Jadi pemisahan itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa ada penghakiman. Penghakiman terhadap semua manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Ya. Jadi untuk penghakiman ini sudah ada yang mewakili siapa, Papa pikir jasa, kau bawa berdoa, Papa pikir mewakili kamu, Oke lah kalau pergi ke pesta nikah, masa ke gereja juga mewakili. Karena ingat bahwa pada akhirnya saat Yesus datang kembali, Yesus datang kedua kali, akan terjadi penghakiman itu. Akan terjadi pemisahan yang pertama, yang kedua akan terjadi penghakiman. Lalu yang ketiga, pertama di ayat 46, itu jelas hasil dari penghakiman itu, mereka yang jahat akan masuk dalam siksaan kekal. Aduh, siapa yang mau pio? Leo, pi sudah. Yang jahat itu masuk dalam siksaan kekal. Lalu bagaimana nasib kita yang baik-baik? Yang percaya diri, kita baik-baik. Ya. Amin. Kau mau kita baik-baik? Amin. Ya, amin. Kalau kalian belum semua baik-baik. Amin. Nah, nasib kita yang baik-baik ini, Bapak Mama bersyukur bahwa orang benar itu dikatakan masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, kalau masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya. Bapak Mama, ada yang khas dari pemahaman akhir zaman. Yang khas dari pemahaman akhir zaman yang digambarkan Matius, bahwa orang yang benar, yang mengasihi sesama dengan tulus hati, mereka akan mengalami perjumpaan kekal. Perjumpaan kekal dengan Tuhan, masuk kerajaan Allah. Mari Bapak-Bapak kita perhatikan ayat 35 sampai 45. Matius gunakan satu situasi yang sama. Kita lihat baik-baik. Itu ayat 35 sampai ayat 45. Itu Matius gunakan satu situasi yang sama, tetapi dengan dua respon yang berbeda. Dan itu yang menjadi sikap dari orang benar dan orang yang jahat. Kita lihat baik-baik di situ, Bapak. Situasi yang sama, tapi responnya berbeda. Ya. Respon dari orang yang benar dan respon dari orang yang jahat. Bahwa situasinya raja lapar. Teman, mari kita lihat situasi raja lapar itu respon orang benar apa? Situasinya raja lapar. Maka respon orang benar memberi makan. Lalu respon orang jahat tidak memberi makan. Situasi sama, respon berbeda. Kemudian yang berikut, situasi raja haus. Respon orang benar memberi minum. Lalu respon orang jahat itu dia juga minum kok. Dia tidak memberi minum. Dia tidak memberi minum. Lalu situasinya raja seorang asing. Raja seorang asing. Respon orang benar memberi tumpangan ya. Kemudian respon orang jahat beri tumpangan juga kok. Tidak. Respon orang jahat
kali. Situasi raja sakit, respon orang benar melawan, respon orang jahat di situ tidak melawan. Ya. Kemudian situasi raja berada dalam penjara, respon orang benar mengunjungi, lalu respon orang jahat itu tidak melawan. Pemahaman saudara kasih Tuhan, sebenarnya gambaran situasi raja itu merupakan bentuk lain dari berita keselamatan dalam Kristus yang diangkat oleh Matius. Berita keselamatan Kristus di mana Kristus selalu berpihak kepada mereka yang termarginal oleh kemiskinan, mereka yang terpinggirkan. Ya, kalau marginal ini kita periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu batasan yang dibuat. Jadi orang yang terpinggirkan, orang yang dikecilkan, ya karena kemiskinan, karena faktor-faktor lain, penderitaan dan lain sebagainya. Pemama, gambaran raja dalam situasi itu sebenarnya amat mustahil. Kalau otomobilnya mustahil. Kenapa mustahil? Gambaran raja dalam situasi itu sebenarnya mustahil. Karena raja tidak mungkin lapar. Begitu ya? Raja itu sebagai keuangan. Mustahil karena raja tidak mungkin haus. Tidak mungkin telanjang, tidak ada pakaian, ya, dan lain sebagainya. Raja pasti hidup dalam kemewahan, pasti hidup dalam kedamaian. Tetapi raja yang diangkat di sini adalah Yesus Kristus, raja yang menderita saat dia ada bersama-sama dengan mereka yang termarginal. Saat dia ada bersama mereka yang menderita, mereka yang disingkirkan, yang dikecilkan, mereka yang terpinggirkan oleh berbagai-bagai faktor. Ini yang diangkat oleh Matius dan sangat menarik bagi kita. Menarik bagi kita ketika muncul respon terhadap situasi raja. Ada respon yang kontradiktif, ada respon yang bertolak belakang, ya, bahwa dialog antara manusia dengan raja tentang respon itu menjadi kunci jawaban dari teologi salib versi Matius tadi tentang yang hubungan horizontal dan yang vertikal itu, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan itu. Pertama, kita lihat dialog orang benar. Di situ muncul pertanyaan, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Kita lihat dari jawaban apa dari Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa pertama, kalau melakukan untuk saudara kita yang paling hina itu, ternyata kita sudah melakukan untuk Tuhan. Itulah perjumpaan dengan Tuhan melalui sesama, menurut perspektif Allah, menurut pandangan Allah, bukan menurut kacamata kita. Kita lihat lagi dialog orang jahat. Orang jahat di situ, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Tuhan Yesus jawab apa di situ? Tuhan Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ketuk garis bawahnya, tidak melakukan untuk saudara yang paling hina itu, maka tidak juga melakukan untuk Tuhan. Karena itu munafik sekali Pak Mama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, sementara kita mengabaikan sesama dalam kehidupan. Sesungguhnya kita berdusta terhadap Tuhan. Dan juga satu kemunafikan kalau kita bilang kita mengasihi sesama dengan melakukan ini itu,
sementara kita tidak mengasihi Tuhan. Kita ingat teologi salib tadi, hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Mama, permainan bahasa seperti yang digunakan Matius untuk menegaskan ajaran Kristus tentang betapa pentingnya mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kepada Allah. Bahwa ada hubungan dengan akhir zaman, Bapak. Kenapa begitu? Karena ada hubungan dengan akhir zaman. Kalau kita ditanya, mau masuk kelompok domba, mau masuk kelompok kambing? Jawaban apa? Ya tadi kita sudah kita orang bebas ya. Kita mau masuk kelompok domba. Siapa mau masuk kelompok kambing? Angkat tangan. Senada. Senada ya? Senada. Saya yakin senada. Siapa mau masuk kelompok kambing? Ya. Pemahaman saudara kasih Tuhan, kita semua mau masuk kelompok domba. Karena itu Mama, itu dialog tadi itu dalam pacaran itu menentukan kehidupan kita nanti saat Yesus datang kembali. Menentukan apa yang nanti terjadi di akhir zaman. Akhir zaman menurut Matius itu respon manusia, ya, untuk memperlakukan karya keselamatan Kristus. Respon manusia untuk memperlakukan karya keselamatan Kristus. Karena kalau Kristus berpihak pada mereka yang termarginal, kalau Kristus berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang sulit dianggap begitu, kita bikin batasan kepada mereka, ya. Tetapi Kristus berpihak kepada mereka, maka orang-orang benar adalah mereka yang mesti peduli melayani, memberi perhatian, mengampuni, mengangkat harkat dari kelompok marginal itu. Sebaliknya orang yang jahat adalah mereka yang tidak memiliki hati untuk mengasihi. Mereka mengabaikan kelompok marginal. Mereka sengaja punya hati. Kadang-kadang kalau yang begitu ya, aduh orang bertiga kan, pusing ada hati kan, ya. Ini dia lihat orang jahat kondisi kenapa susah satu, dia bilang kasihan, terus dia lewat, ya. Dia bilang kasihan, ya. Aduh sangat disayangkan lagi disufoto, disuposting, disukasi kabar. Ada kecelakaan di sini. Ya, ciri-ciri orang seperti yang digambar ini. Ya, kemudian bencana itu orang mati. Coba kalau ditolong langsung begini. Ya. Pemahaman saudara-saudariku yang terkasih, orang yang jahat adalah mereka yang tidak memiliki hati. Tidak punya hati sama sekali untuk mengasihi. Bahkan membiarkan kelompok marginal. Pemahaman kita bisa melihat beberapa hal penting dari firman Tuhan ini yang bagi kehidupan kita, masa depan kita pribadi, keluarga, gereja, masyarakat. Bahwa yang pertama, kita harus jujur mengakui pada hakikatnya manusia selalu berhubungan erat dengan Allah dan sesama. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi hubungan dengan Allah dan dengan sesama, vertikal horizontal, vertikal tadi. Nah, yang kedua, bahwa hidup manusia memang tidak bisa lepas juga dari keadaan yang penuh penderitaan. Tidak lepas dari keadaan yang penuh penindasan. Ini tidak bisa dipungkiri. Hari-hari juga kita bergumul dengan segala bentuk penderitaan. Ya, minggu lalu pertukaran pelayan sempat saya singgung kalau ada orang datang pada saya dan dia tanya, "Mau pendeta, beta minta didoakan karena beta mempergumulan kalau benar. Beta yang beta saudara kandung nih, bangun susu begini lama nih. Beta baik-baik sama, anu dia mencakal dan satu bisa satu isu begini lama. Berlalu yang berikut, mau pendeta tolong kasih tips supaya kita aman di dunia dan segala penderitaan. Supaya kita bisa mengalami ini itu, ada saja. Dia tips apa mau pendeta? Saya bilang jalan untuk Tuhan mau, ya, hidup di firman Tuhan setiap hari, setia taat dan seterusnya. Dia bilang sudah orang pendeta. Orang yang ikut Tuhan dia ada
dalam dan bersama Kristus. Ulas panjang lebar itu tetap di nama pemerintah. Pokoknya tips yang kita aman dari segala, oke lah. Tips itu mati. Sisi atau, aduh, kalau begitu rencana Bapak jadi sonde, besar barani, loh. Kau bilang supaya bebas dari segala. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, itu kecenderungan manusia ya. Semoga Bapak sampai begitu. Di kampanye sana ada yang begitu ya. Ya. Karena itu Bapak Mama, karya keselamatan Allah, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak lepas dari penderitaan dan berbagai persoalan. Karena itu karya keselamatan Allah dalam Kristus itu merupakan karya yang membebaskan kita manusia dari penderitaan, membebaskan kita dari berbagai bentuk penindasan. Keselamatan itu terjadi pada saat Kristus berpihak kepada kita manusia yang menderita. Karena termarginalnya, ya. Jangan selalu usah khawatir, karena Allah terus berpihak pada kita. Sekalipun kita masih bergumul dengan berbagai penderitaan. Orang sampai peduli dan ketong, orang sampai hitung dan ketong, masuk hitungan, ya. Orang menganggap kecil dan seterusnya sangat pusing. Yang penting kita tetap menjaga relasi dengan Allah, dengan sesama. Karena ternyata Allah berpihak kepada kita, ya, Allah berpihak. Dan ini rancangan dari sejahtera Allah kepada Bapak, saudara dan saya, supaya kita hidup penuh damai sejahtera. Ya. Dan hal yang ketiga, manusia punya kuasa yang hampir sama seperti Allah. Ya. Karena itulah panggilan setiap manusia menggunakan kuasa itu untuk menjadi rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah artinya manusia dipanggil untuk memperlakukan juga rancangan dari sejahtera Allah kepada sesama. Kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah, maka kita harus menunjukkan rancangan dari sejahtera Allah itu kepada sesama. Jadi di mana kehadiran kita pasti bawa damai sejahtera. Ya, begitu ya. Itu orang yang datang suka sekali. Kalau dia datang ini seperti air penyejuk. Kalau ada kacau-kacau juga menganga. Biar kalau ada marah juga bisa muncul datang. Pasti kau ketawa, kau membuat sukacita. Kalau suami istri hari-hari ada pokoknya kau bersambung di datang. Kalau disuruh muncul datang, suasana langsung teduh. Begitu Bapak. Panggilan baik Bapak, saudara dan saya bawa dari sejahtera. Ya, kita memenuhi rancangan dari sejahtera Allah kepada sesama. Nah, kalau kita sudah memahami dengan baik ketiga hal itu, maka ada tugas. Yang pertama, kita harus bersiap diri selalu menjalani hidup. Hidup ini penuh suka duka. Sukses gagal, sehat sakit, ada tawa tangis dan lain sebagainya. Tetapi percaya dalam hidup seperti itu ada rancangan Allah yang indah bagi kita. Amin. Ada rancangan Allah yang indah bagi kita. Sehingga kalau kita menangis, kita bersedih, kita berduka, kita gagal, maka tetap itu tak ada dalam rancangan Allah. Karena siklus hidup ini seperti pengkhotbah katakan. Ada hal-hal yang bertolak belakang terjadi, tetapi Allah buat keseimbangan. Ya, untuk semua itu. Bayangkan kalau sekalipun pagi dan malam itu bertolak belakang ya. Ya, tetapi kalau Allah tidak melakukan itu, maka pagi terus sampai malam, atau matahari panas terus, atau suanus terbakar. Ya, atau hujan terus sampai panas. Maka pengkhotbah katakan, ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ya. Kalau orang yang menangis terus, sama ketawa, orang ketawa terus sama menangis, itu orang apa? Sakit. Nah, Bapak baru yang bilang.
Jadi pulang di rumah kalau ada yang ketawa-ketawa terus, beta ini kan diliputi sukacita, ya beta orang sini kafein, ya. Dia semua menangis lah. Pokoknya tantangan datang dia sudah mau. Dia sudah mau berduka, dia sudah mau hadapi kegagalan, dia sudah mau hadapi yang kesulitan berat-berat, dia sudah mau. Aduh, memang itu orang samaras itu. Seperti yang tadi mau bilang ya. Itu orang samaras, dipertanyakan. Karena itu Bapak-Bapak saudara-saudariku yang terkasih, ketakutan kita, kecemasan kita dalam menjalani kehidupan dan masa depan yang membuat kita menderita. Yang buat kita menderita karena cemas, karena takut terhadap hidup dalam masa depan. Firman Tuhan ini memberi pengharapan, memberi rasa aman serta damai bagi kita. Dengan dari segala rasa takut bahwa Allah senantiasa hadir di sepanjang kehidupan manusia. Karena itu betapa penting kita menaruh iman percaya kepada pemeliharaan tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan juga masa depan. Tugas kita menaruh iman percaya pada Tuhan. Bapak-Bapak saudaraku yang terkasih, yang ketiga kita akan merasakan rancangan damai sejahtera Allah itu sungguh indah apabila hari-hari kita berjumpa dengannya. Kita akan merasakan rancangan damai sejahtera Allah itu sungguh indah, lebih indah dari segala-gala di dunia ini, lebih indah dari apapun yang paling indah, yang paling fantastis di dunia ini, ya. Lebih indah. Kita akan merasakan rancangan damai sejahtera Allah lebih indah dari segala-gala apabila kuncinya tiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Jadi saya rugi, saya menyesal kalau berjumpa dengan Tuhan itu melalui sesama. Karena kita akan menikmati rancangan damai sejahtera Allah yang indah, yang lebih indah dari segala-gala itu. Pertama itu berarti kita mengisi hidup yang kita jalani dengan memperlakukan kasih kepada sesama seperti kasih Kristus kepada kita manusia. Pada saat Kristus berjuang untuk mereka yang menderita, hendaknya hari-hari kita pun diisi dengan perjuangan untuk menolong mereka yang menderita. Dan ketika kita melakukan hal ini, percaya bahwa kita akan menemukan rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu. Sebab pada saat kita menghibur sesama, sesungguhnya kita sedang dihibur oleh Allah. Pada saat kita menolak, maka kita sedang mendapat lawatan Allah. Benar-benar kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Allah dalam diri sesama. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita jalani segala bentuk aktivitas kehidupan kita berdasarkan perspektif atau pandangan Allah, sehingga kita tidak terpaku pada kecemasan, pada ketakutan yang berlebihan yang membawa kita pada kesia-siaan hidup. Kekasih Tuhan, firman Tuhan kembali meneguhkan iman dan juga janji iman kita masing-masing. Entah itu jemaat, presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengajar, UPP, BPP, koster, security, semua yang sudah berdiri melayani Tuhan melalui gereja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia bagi Tuhan dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan. Kalau mencakup seluruh bentuk pelayanan namanya holistik, mencakup perkumpulan gereja untuk pertumbuhan iman bagi kemuliaan Tuhan. Jalani panggilan pelayanan masing-masing menurut perspektif Allah, bukan perspektif manusia. Sebab mereka yang dipercayakan Tuhan bagi pekerjaan pelayanan kita, sesungguhnya mereka milik Allah, anggota-anggota warga kerajaan Allah. Di antara mereka mungkin saja pernah diabaikan karena kondisi fisik, karena usia, latar belakang pendidikan, status sosial, jabatan dan lain sebagainya. Firman Tuhan telah mengingatkan kita semua hari ini. Selalu memilih Kristus agar layanilah sesama dengan sukacita, karena dengan demikian kita sedang berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama.
Bukankah itu hal yang menguntungkan bagi jiwa Papa Mama Saudara dan saya? Hal yang terakhir, bahwa kita ingat komunitas Kristen ini komunitas domba, bukan kambing. Karena Papa mau menjawab sengsara. Ya, sengsara. Sangat tepat bahwa kita komunitas domba. Domba sering dipakai Tuhan Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Maka domba selalu berarti penurut. Domba itu beda dengan kambing, ya Pak Mama. Domba betul-betul penurut. Dia sangat sesat Pak Mama kalau dia dituntun. Dia akan ikut lurus-lurus dia punya barang. Dia akan kembali berjalan menurut tuntunan sang gembala. Pak Mama Saudari, itulah gambaran tentang domba. Dia siap berkorban, siap berdiri menuju pembantaian, mau bantai setia dunia musuh pasrah, siap. Ya. Konsep ini menekankan tentang pentingnya kehidupan yang mau berkorban, yang mau bertanggung jawab juga untuk kehidupan sesama. Dan karena itu dalam teks ini, domba kita pahami sebagai orang benar. Dalam pemahaman sebagai komunitas domba, maka tindakan solider hanya bisa kita pahami kalau sebagai pengikut Kristus kita selalu memiliki kemauan untuk berkorban. Terlebih bagi mereka yang paling hina, yang lapar, yang haus, yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, yang sakit, yang terpenjara lewat tindakan nyata. Kita harus wujudkan melalui tindakan-tindakan nyata. Pemama itu dalam dialog itu beda ya, orang benar dan orang jahat itu harus diomong gitu ya. Tetapi yang melakukan itu nyata dalam tindakan orang benar itu. Jangan sampai ketemu pada kelompok kambing tadi ya. Orang-orang seperti itu harus kita lihat ya. Orang yang termarginal harus kita lihat sebagai orang-orang yang tidak punya alternatif, tidak ada pilihan selain berharap pada pertolongan Tuhan lewat uluran tangan orang-orang percaya. Dasar pemahaman ini menunjuk pada pengikut Kristus, Papa Saudara dan saya yang tidak memiliki alternatif. Papa Saudara dan saya yang tidak punya pilihan untuk melepas kasut dosa. Kita tidak punya pilihan untuk melepas kasut dosa. Allah di dalam diri Tuhan bersedia datang melepas kasut dosa itu. Firman Tuhan mengajak Papa Saudara dan saya untuk dalam kehidupan keseharian juga waspada terhadap segala bentuk tindakan kemanusiaan, karena tidak sedikit kehinaan manusia dijadikan proyek atau sebagai objek pencitraan untuk kekuasaan. Kita ingat Papa Mama bahwa melayani sesama itu harus mengesampingkan semua tujuan-tujuan yang tidak mulia. Melayani didasarkan dengan ketulusan hati tanpa embel-embel lain. Kita harus mengesampingkan tujuan-tujuan, kita harus tinggalkan tujuan-tujuan yang tidak mulia. Panggilan melayani adalah panggilan untuk melihat citra Allah itu dalam diri sesama manusia. Seperti Tuhan Yesus mengambil model jalan keselamatan dengan menyatu dalam kesengsaraan manusia. Citra Allah di dalam Yesus menunjukkan bagi Bapak Saudara dan saya bahwa Allah sampai mati pun hidup dalam komunitas yang tidak punya apa-apa. Allah yang kehausan di atas kayu salib melalui diri Yesus Kristus. Allah yang dianggap asing oleh bangsanya sendiri. Allah yang tertindas oleh keadilan manusia. Dan Allah yang sampai mati pun tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan semua itu dilakukan Yesus Kristus supaya Bapak Mama Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus berpaling. Mari kita melihat keberadaan orang yang hina sebagai saudara Yesus Kristus yang berwujud rupa kesengsaraan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Karena itu kekasih Tuhan, tindakan pelayanan kita harus menjunjung tinggi perkataan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Amin. Tulis berkati kita semua.